Puji Tuhan, selamat pagi. Shalom, shalom. Selamat datang beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya juga menyapa oma-oma yang di lantai 1. Shalom oma-oma. Ya, dan juga umat Tuhan yang menyaksikan melalui YouTube. Kami juga menyapa shalom, selamat beribadah. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab kasih-Nya tidak pernah berubah bagi kita. Sungguh ajaib Tuhan memelihara hidup kita. Sungguh ajaib Tuhan sudah menolong kita sampai detik ini. Layaklah Tuhan dipuji dan layaklah Dia dikagumi oleh karena jalan-jalannya yang ajaib. Mari sedang jemaat Tuhan, kita mempersiapkan seluruh hidup kita untuk datang menyembah Dia, menyatakan rasa syukur kita kepadanya pada pagi hari ini. Memulai ibadah ini, mari kita menaikkan pujian ini, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Amin. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Amin. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Yes, mari kita menaikkan pujian ini. Kita katakan Kau sungguh indah Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselam. Oh kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh
tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau layak menerima segala pujian, Kau layak menerima segala hormat ya Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, kasih-Mu ajaib. Oh, kami memuji, kami bersyukur kepadamu. Ditinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya, sebab Engkau ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Oh, syukur hanya bagi Tuhan, segala pujian hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang menyembah-Mu, kami datang kepada Allah yang hidup, Allah yang memelihara hidup kami, Allah pemilik hidup kami, yang berkuasa, yang perkasa. Oh, syukur hanya bagi-Mu Tuhan, syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, Allah yang sudah menebus hidup kami, Allah yang telah menyelamatkan kami. Kami bersyukur, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, oh terima kasih, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, sungguh Tuhan, tiada seperti. Agungkan, katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar. Yes Lord, perbuatanmu ajaib. Amin. Seluruh perbuatanmu Tuhan ajaib, ajaib bagi kami Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah pengakuan kami kepada Engkau. Pada pagi hari ini pun kami merasakan perbuatan ajaib di dalam kehidupan kami semuanya ya Tuhan. Engkau sungguh baik ya Tuhan.
Kami ada sampai pada pagi hari ini pun, itu hanya karena kemurahan Engkau-lah di dalam kehidupan kami. Kami datang kepada Engkau pada pagi hari ini bersekutu Tuhan, mau memuji, mau memuliakan Engkau ya Tuhan. Biarlah persembahan kami ini harum di depan Engkau ya Tuhan. Biarlah kami semuanya selalu diberkati karena kesungguhan hati kami kepada Engkau. Ajar kami terus ya Tuhan selalu mengucap puji syukur kepada Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Kiranya Engkau lindungi, hantarkanlah sampai ke tujuan ke sini dengan selamat ya Tuhan. Biarlah kami selalu mengucap puji syukur. Kami juga berdoa ya Tuhan, kalau ada kuasa yang di luar daripada kehendak Engkau yang akan mempengaruhi hati dan pikiran kami, biarlah semuanya itu kami tengking, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyala segala kuasa di luar daripada kehendak Engkau. Biarlah darah Engkau saja yang berkuasa di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami juga berdoa di dalam ibadah ini ya Tuhan, baik dari permulaan sampai pertengahan pada akhirnya, biarlah semuanya di dalam naungan Engkau ya Tuhan. Biarlah alat-alat yang semua berjalan yang kami pergunakan, biarlah juga di dalam kuasa tangan Engkau ya Tuhan. Kami mulai ibadah ini, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi saya menyapa sidang jemaat. Shalom, shalom. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Apapun keadaan kita Bapak Ibu Saudara, tetap Tuhan baik bagi kita. Amin. Amin. Mari berikan salam kiri kanan, katakan Tuhan baik. Berikan salam kiri kanan, katakan Tuhan baik. Sama-sama katakan Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku, Kaulah sukacitaku. Oh Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat
ku rayakan kasih-Mu. Berikan sorak-sorak hanya bagi Tuhan. Oh, puji Tuhan, Tuhan baik. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu-minggu lalu firman Tuhan telah diberitakan kepada kita oleh Bapak Gembala tentang Naomi yang berkata bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetap kita pada Tuhan kita. Amin. Karena kita percaya bahwa firman-Nya ya dan amin. Dia janji akan kemenangan dan Dia akan memberikan pengharapan di dalam firman-Nya. Setelah pujian ini, bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan cinta Tuhan, saya persilakan. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Amin. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Oh, bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Amin. Sungguh Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Sorakan sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, oh perisaiku, dan gunung batuku. Mari bersorak, bersoraklah, puji sembah Dia, hanya Yesus, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, oh Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Oh, ajaib Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Adakah yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan? Adik-adik yang sudah selesai ujian mungkin? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Yang pertama, mari kita berdoa untuk persembahan ini. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur sebab Engkaulah yang menjadi kekuatan kami. Engkaulah yang menjadi sukacita kami. Terima kasih untuk semua berkat-berkat Tuhan yang sudah kami terima selama 1 minggu ini. Kini kami datang untuk mengembalikannya, membawanya sebagai ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Besar kecil Tuhan, lihatlah ketulusan hati kami. Dan kami datang untuk membawa, untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan memberikan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita menaikkan pujian, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kepada petugas kami persilakan.
ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Walau bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mukjizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mukjizat, sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Amin. Terima kasih untuk setiap persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita. Saatnya kita akan mempersiapkan seluruh hati kita untuk mendengarkan kebenaran-Nya. Kebenaran-Nya yang menyucikan hati kita, yang memulihkan, bahkan yang memberikan pengharapan baru bagi kita. Firman-Nya adalah bukti bahwa Ia selalu menyertai kita, selalu Ia hadir bagi kita. Precious blood has left me forgiven, pure like the whitest of snow, powerful to make sin and shame victory. This covenant is making me whole, so I will rise and lift my hand, for by His mercy my life was spared. The highest name has set me free, because of Jesus my heart is free. Purify my heart in Your presence. Teach me how to discover the joy of holiness that from us should draw me close. In You what was lost is restored. So I will rise and lift my hand, for by His mercy my life was spared. The highest name has set me free, because of Jesus my heart is clean. Mari Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan, kita menaikkan pujian ini dalam bahasa Indonesia. Darah-Mu mahal telah ampuniku, Mahal telah ampuniku, disucikan bagaikan salju. Oh berkuasa, kuasa hapus dosa dan kejahatan. Janji-Mu sempurnakan. Mari berseru, ku kan bangkit memandangnya,
kuduskan hatiku, kuduskan hatiku dalam-Mu. Ajarkan ku sukacita, dekatku dalam kekudusan-Mu. Dalam-Mu yang hilang dipulihkan, bukan bangkit memandangnya, sebab anugerah selamatkanku. oh Dia yang agung, Dia yang agung, bebaskanku. Suci hatiku karena Yesus. Saya mengundang Bapak Ibu sedang jemaat bangkit berdiri. darah-Mu maha terampuniku, disucikan bagaikan salju, berkuasa hapus dosa dan kejahatan. Janji-Mu sempurnakanku, Kuduskan hatiku dalam-Mu, kuduskan hatiku dalam-Mu. Ajarkan ku sukacita, oh, dekatku dalam kekudusan-Mu. Dalam-Mu yang hilang dipulihkan, bukan bangkit memandangnya, sebab anugerahnya selamatkanku. Dia yang agung, bebaskanku. Suci hatiku karena Yesus, bukan bangkit memandangnya, sebab anugerahnya selamatkanku. Dia yang agung, Dia yang agung, bebaskanku. Suci hatiku karena Yesus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk penebusan yang dikerjakan oleh Kristus Yesus anak-Mu yang tunggal, sehingga oleh karena anugerah-Mu kami diselamatkan, kami dibebaskan, kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu itulah yang menghantarkan kami ke tempat ini, memuji Engkau dan menyembah Engkau. Tuhan, kami mau meneduhkan pikiran kami dan menenangkan hati kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus bekerja lebih dari apa yang kami doakan dan harapkan, sehingga kami boleh dikuatkan, sehingga kami mengenal Engkau sebagai Allah yang benar. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya pemberitaan Injil ini kami berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya menyapa kita semua, shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, saya bersyukur diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema kita pada pagi hari ini adalah, ada yang tahu? Tema kita pada pagi hari ini adalah mujizat dalam perjumpaan dengan Yesus. Ya. Bukankah kita sebagai orang Kristen sangat senang mendengarkan kalimat ini? Apalagi kalau semuanya itu diawali dengan mujizat. Iya ya. Saya rasa di antara kita ini tidak ada yang anti mujizat, tidak ada. Tetapi kita perlu tahu apa isi yang sebenarnya kita pikirkan
tentang mujizat. Kira-kira apa yang ada di pikiran kita ketika kita mendengar kata mujizat? Biasanya yang kita tahu adalah mujizat itu adalah perubahan keadaan. Ya, saya yakin kita semua setuju. Mujizat adalah perubahan keadaan yang tadinya sakit menjadi sembuh. Yang lumpuh berjalan. Yang buta melihat. Ya, semua itu adalah perubahan keadaan. Suatu ketika saya pelayanan di Kalimantan Timur ya, tahun 2018, saya mengikuti KKR hamba Tuhan yang terkenal. Saya tidak sebut namanya, pokoknya hamba Tuhan ini terkenal di Indonesia. Nah, ketika kami pergi ke sana, biasanya setelah mendengarkan firman Tuhan, itu ada doa. Firman Tuhan disampaikan, tema firman Tuhannya bukan tentang mujizat, bukan. Tetapi setelah firman Tuhan disampaikan, ada doa, mujizat dan kesembuhan. Hamba Tuhan yang ngomong seperti ini, siapa di antara yang hadir pada saat ini sedang sakit, Tuhan akan pulihkan. Dia berdoa supaya mujizat terjadi pada ibadah itu. Setelah berdoa, dia mengatakan, siapa di antara kita yang sedang mengalami mujizat Tuhan? Yang sudah mengalami mujizat Tuhan, maju ke depan, bersaksi. Ya, ada banyak yang maju ke depan, ke altar, mereka bersaksi satu persatu. Ada seorang ibu yang mengatakan seperti ini, tadi pinggul saya ini sakit, ya. Setelah didoakan, sekarang sudah membaik. Saya sudah bisa berjalan lagi, sudah sehat. Menariknya, ada seorang pelayan Tuhan. Seorang pelayan Tuhan ini dia bersaksi. Dia ngomong seperti ini. Tadi sewaktu ibadah ini belum dimulai, kepala saya agak sakit. Tapi setelah didoakan, sekarang sudah mendingan. Ya, ini memang terdengar lucu. Itulah yang kita biasanya pikirkan tentang mujizat, bahwa mujizat itu adalah perubahan keadaan. Tetapi kita mau mendengar firman Tuhan. Mujizat perjumpaan dengan Yesus itu terjadi di dalam. Ya, bukan keadaan tetapi di dalam. Kita membaca Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan membaca duluan, nanti sidang jemaat mengikuti. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Samsik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ya. Perjumpaan dengan Yesus, mujizat yang terjadi itu bukan perubahan keadaan, tetapi perubahan yang terjadi di dalam. Ketika Tuhan mengatakan kepada Saulus, memanggil Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Itu mengubahkan hati Saulus. Ya, kita tahu, mungkin kita menganggap biasa saja. Ingat, kita perlu tahu siapa Saulus ini yang kita kenal sebagai Rasul Paulus. Saulus ini dia bukan orang yang mengikut Tuhan.
pertobatan yang dialami oleh orang yang tidak biasa. Kenapa? Karena Saulus adalah orang berdosa. Karena kita adalah orang berdosa. Kita semua orang berdosa. Dan perjumpaan dengan Yesus itu menghasilkan pertobatan. Pertobatan orang berdosa. Ketika kita membaca bagaimana kisah Saulus ini, ayat yang pertama dikatakan, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Berkobar-kobar hatinya, bukan saja semangat, bukan. Tetapi lebih dari semangat, dia punya keyakinan yang kuat bahwa apa yang dia lakukan ini adalah kebenaran. Ini orang yang bertentangan dengan Tuhan. Saulus ini bukan orang yang mengikut Tuhan. Bukan, dia bukan salah seorang murid Tuhan, bukan. Kalaupun kita melihat Saulus ini mengikut Tuhan, dia bukan mengikut untuk mendengarkan firman Tuhan, bukan. Dia hanya mengikut untuk mencari kesalahan, seperti para orang-orang Farisi pada umumnya. Dia mendengarkan firman Tuhan bukan untuk percaya, tetapi hanya untuk mencari kesalahan. Ini adalah Rasul Paulus. Bahkan ketika Saulus ini di pasal yang sebelumnya kita melihat bagaimana dia menyebabkan jemaat Tuhan menderita. Kalau kita membaca di pasal yang sebelumnya di mana di situ terjadi pembunuhan Stefanus, di situ Saulus melihat, di situ Saulus menyaksikan, di situ Saulus menjadi saksi pembunuhan Stefanus. Coba lihat bagaimana Saulus ini. Dia ini bukanlah orang-orang yang diam-diam saja. Dia ini bukan orang yang tidak mau ibadah, tapi tidak melakukan kejahatan. Bukan. Tetapi Saulus ini adalah seorang Farisi, ya, yang mentaati hukum Taurat, tetapi hidupnya bertentangan dengan hukum Taurat. Ini adalah keadaan kita juga. Kita adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi seringkali hidup kita bertentangan dengan firman Tuhan. Bahkan kita melanggar firman Tuhan. Itu yang terjadi. Tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, Paulus diubahkan. Ya. Paulus menyetujui ketika Stefanus itu harus dirajam dengan batu. Coba kita membaca di Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat ke-58. Mereka menyeret dia keluar kota, Dia menyeret Stefanus, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Saulus. Di sini nama Saulus muncul pertama kali ketika terjadi pembunuhan. Ya. Ada yang mengatakan mengapa para saksi-saksi itu meletakkan baju di depan Saulus. Ada yang mengatakan bahwa dia ini adalah pemimpin pembunuhan itu. Tetapi saya juga setuju bahwa dialah yang memimpin orang-orang untuk membunuh jemaat-jemaat Tuhan. Pertama itu ketika kita melihat di pasal yang ke-8, coba pasal yang ke-8 ayat 1. Di sini Saulus dengan jelas dia menyetujui perbuatan mereka. Dan di pasal 22 ayat 20, coba kita baca, bisa ditampilkan. Pasal 22 ayat 20. Dan ketika darah Stefanus, saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu. Dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Ya, ini perkataan Saulus. Aku ada di situ, aku menyetujui perbuatan itu. Dia membenarkan perbuatan itu. Saulus ini adalah pemimpin di situ. Saulus ini adalah orang yang terlibat aktif dalam penganiayaan yang hebat. Kalau kita membaca pasal yang pertama, Paulus ini juga merancangkan bagaimana pembunuhan, bagaimana penganiayaan orang-orang jemaat Tuhan pada saat itu. Nama Paulus menjadi sorotan di pasal yang ketiga, di pasal 8 ayat yang ketiga saya bacakan seperti ini.
pasal 8 ayat yang ketiga, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka dimasukkan ke dalam penjara. Ini Saulus. Inilah orang yang berjumpa dengan Yesus. Kalau kita melihat latar belakang orang-orang yang seperti ini, waduh, kita pasti mengatakan mengapa dia bisa bertobat. Ya, kalau itu seorang anak Tuhan atau anak seorang katakan pendeta atau anak penatua, majelis atau anak seorang rohaniawan, kita akan berkata, wajar dong. Dia kan dididik sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun sebenarnya tidak begitu. Tetapi kita menganggap itu adalah hal yang wajar. Kalau seorang itu anak gembala, anak majelis, anak penatua bertobat, itu hal yang biasa. Tetapi Paulus tidak seperti itu. Paulus bahkan tidak mau mengikut Tuhan. Paulus bahkan menentang orang-orang yang mengikut Tuhan. Paulus membunuh mereka, memenjarakan mereka. Tetapi lihat bagaimana kemurahan Tuhan ditunjukkan kepada Saulus. Kemudian kalau kita membaca di pasal 9 tadi, ayat yang terakhir, pasal 9 ayat ke-31, ya. Tolong dibacakan, mengapa saya mengatakan bahwa Paulus ini adalah dalang atau dia ini adalah biang kerok. Ya. Bukan biang ya. Kalau di Sumatera itu makanan enak itu. Demikian firman Tuhan. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Ya. Jemaat itu pun dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Ya, lihat ya. Sebelum Paulus bertobat, di sini diceritakan bagaimana dia giat, dia berusaha menghadap imam besar untuk memberikan surat kepada majelis supaya orang-orang percaya bisa ditangkap dan dipenjarakan. Tetapi setelah Paulus bertobat, lihat apa yang terjadi, hidup damai jemaat itu. Hidup dalam keadaan damai. Jadi ketika kita melihat mencari seorang pengacau itu memang gampang sekali ya. Iya. Gampang sekali ketika kita mencari siapa sih pengacau di tengah kumpulan ini. Lihat aja. Kalau dia datang, masalah datang. Kalau dia pergi, masalah pergi. Gitu ya. Iya, seperti itu. Paulus datang, muncul, penganiayaan hebat terjadi. Ketika Paulus bertobat, mereka hidup damai, jemaat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana Paulus ini adalah orang-orang yang berdosa. Tidak biasa ini perbuatan Paulus ini. Kalau kita mengetahui hukuman terberat di Indonesia adalah hukuman mati. Salah satunya adalah pembunuhan berencana. Kalau tidak dihukum seumur hidup, hukuman mati ya. Seperti kita tahu kasus-kasus baru ini, Verdi Sambo gitu ya. Paulus juga melakukan hal yang sama. Dia merencanakan pemenjaraan, pembunuhan, penganiayaan. Dia meminta surat dan dia membunuh juga. Seharusnya dia ini dihukum mati. Tetapi lihat, Tuhan datang kepada Saulus. Dia mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Padahal sebenarnya bukan Tuhan yang dianiaya. Kalau kita melihat, kita membaca Alkitab itu, bukan. Dia hanya menganiaya jemaat. Tetapi Tuhan ngomong ke Saulus, yang engkau aniaya itu bukan jemaat, tetapi aku. Aku yang engkau aniaya. Karena jemaat itu adalah tubuh Kristus. Kita tahu ketika kita menganiaya sesama kita, ketika kita menyakiti sesama kita, menyakiti keluarga kita, menyakiti sesama sidang jemaat, kita itu tidak hanya menyakiti mereka, tetapi kita juga menyakiti Tuhan. Ini yang Tuhan sampaikan kepada Saulus. Saulus hidup bertentangan dengan Tuhan. Saulus menganiaya jemaat. Tetapi Tuhan datang. Pertobatan itu terjadi bukan ketika seseorang itu sungguh-sungguh mencari Tuhan, bukan.
Tetapi memang ketika kita dalam keadaan berdosa, Tuhan datang menemui kita. Tuhan datang menemui Saulus. Tuhan datang mencari Saulus. Sangat disayangkan sekali ketika kita tidak mendengar suara Tuhan ini. Kita melakukan semua hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan tanpa kita menyadari bahwa kita sudah melakukan pelanggaran. Ketika kita bermusuhan dengan orang-orang yang ada di dekat kita, ketika kita membenci saudara kita, ternyata itu bukan kesalahan yang kita lakukan untuk mereka saja, tetapi kita juga bersalah kepada Tuhan. Tapi ingat, Tuhan memanggil orang berdosa. Tuhan memanggil orang-orang yang seperti Saulus dan seperti kita. Pernahkah kita mendengarkan suara Tuhan? Mungkin ketika kita sibuk di dalam pekerjaan kita. Pernahkah kita mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau melupakan aku sehingga engkau tidak datang beribadah? Pernahkah kita mendengarkan suara seperti itu dalam hati kita? Pernahkah kita sedang mengalami pergumulan yang berat, yang besar, seolah-olah kita putus asa, kita tidak melakukan apa-apa lagi, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak mau berharap lagi kepada Engkau, karena pergumulanku ini sangat berat, dan Engkau tidak menolong aku. Pernahkah kita mendengar suara Tuhan yang berbisik di dalam hati kita, mengapa Engkau tidak mengandalkan aku? Mengapa Engkau melupakan aku? Kalau kita mendengar, kita akan seperti Saulus. Ketika dia mendengar suara Tuhan, panggilan Tuhan, perubahan terjadi dalam hidupnya. Perubahan terjadi di dalam hidup Saulus. Kita perlu mendengarkan firman Tuhan. Paulus ini adalah orang yang semangat sekali untuk melakukan kejahatan yang dianggapnya sebagai kebenaran. Dia sangat bersemangat. Dia sangat yakin bahwa apa yang dia lakukan ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ya, dia melakukan hukum Taurat. Kalau kita membaca di pasal 22, dia bilang, aku giat bekerja seperti kamu. Kalau kamu dulu menganiaya orang, aku juga. Aku giat bekerja untuk Allah, katanya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, sangat merubah semua cara pandangnya Paulus. Berubah. Tetapi tidak seperti itu aja. Kita jangan merasa putus asa. Jangan kita merasa putus asa ketika kita tahu bahwa kita orang berdosa. Kita merasa bahwa Tuhan, aku tidak layak diampuni. Apakah Tuhan bisa mengampuni saya? Apakah Tuhan mau mengampuni keluarga saya, orang tua saya? Mereka tidak mau percaya lagi kepada Tuhan. Seringkali kita merasa rendah diri. Ketika kita merasa rendah diri, kita melihat bahwa Tuhan, aku tidak layak lagi diampuni. Aku ini orang yang tidak pantas. Tahukah kita bahwa justru orang-orang seperti itulah yang dicari Tuhan. Orang-orang yang merasa dirinya tidak layak, orang-orang yang berdosa yang dicari Tuhan. Ketika Rasul Paulus merasa benar dengan apa yang dia lakukan, orang itu tidak akan sampai pada pertobatan. Tetapi lihat, ketika Tuhan berjumpa dengan Saulus, itu mengubahkan cara pandang Paulus. Pertobatan Paulus ini adalah pertobatan yang tidak biasa. Karena Tuhan menyatakan dirinya kepada Saulus, dia berkobar-kobar, dia bersemangat. Dia sangat merasa bahwa dirinya ini adalah yang paling benar. Tetapi Tuhan menyatakan bahwa apa yang engkau lakukan itu salah. Dia harus berjumpa dengan Tuhan lebih dulu. Dia tidak mendengar kesaksian Stefanus. Dia tidak mempercayai kesaksian Stefanus walaupun dia tahu Stefanus sudah bersaksi. Bahkan ketika dia lihat Stefanus itu mati di rajam batu, imannya pun tidak goyah. Mengapa orang ini mau mati demi nama Yesus?
iman Paulus itu tidak goyah sama sekali. Keyakinannya dia untuk membunuh Stefanus itu tidak goyah sama sekali. Tetapi Tuhan punya cara untuk mengubah Saulus ini. Lihat, Saulus ini berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita menjadi Tuhan ya ini kita andai-andai saja. Ketika ini orang berkobar-kobar untuk membunuh jemaat Tuhan. Atau katakanlah kita sebagai orang tua, anak kita dianiaya gitu ya. Terus kita menjumpai anak yang menganiaya kita itu, apa kita bilang? Kamu tahu aku ini pendeta? Gak mungkin ya. Pasti dia gak takut. Wah, Bapak pendeta ya? Ya karena ujung-ujungnya damai. Pendeta kan gak mau bertengkar ya. Pasti ujung-ujungnya damai. Pasti gak kayak gitu. Pasti dia ngomong sama orang yang menganiaya anaknya itu, kamu tahu aku ini polisi loh, kamu mau dipenjara. Tetapi Tuhan enggak. Tuhan datang menjumpai Saulus. Dia mengatakan, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu yang Tuhan katakan. Dia melihat bahwa Tuhan itu menyatakan dirinya ketika dia melakukan pelanggaran, ketika dia melakukan kesalahan yang besar. Tuhan dengan lembut sekali mengatakan kepada Saulus, bertanya kepada Saulus supaya dia berpikir bahwa apa yang dia lakukan adalah salah. Tuhan menemukan Saulus ketika dia tersesat, ketika dia berjalan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita juga harus menyadari bahwa apa yang kita lakukan sering sekali bertentangan dengan firman Tuhan. Ya. Tetapi yang perlu kita tahu adalah kita harus berjumpa dengan Yesus melalui Injilnya. Kita harus berjumpa dengan Tuhan. Kita tidak bisa, kalau kita tidak bertemu dengan Tuhan, kita tidak akan diubahkan. Itu sebabnya mengapa firman Tuhan ini terus disampaikan. Jangan menyerah, terus disampaikan. Supaya apa? Supaya mereka itu bertobat, supaya mereka itu mengenal Tuhan. Tetapi lihat bahwa perjumpaan Paulus ini dengan Tuhan bukan cara yang biasa. Tuhan harus membutakan mata Saulus. Coba kita membaca ayat yang ke-8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Ya, fanatiknya Paulus ini loh. Dia menganggap bahwa apa yang dia lakukan itu adalah ketaatan pada hukum Taurat. Tuhan membutakan matanya supaya dia tidak lagi bisa melihat tujuannya, tetapi melihat tujuan Tuhan. Tuhan mengajar Paulus supaya dia mengerti bahwa hidupnya bukan untuk tujuannya lagi, tetapi untuk tujuan Tuhan. Dia membutakan mata Paulus. Sering sekali memang Tuhan menggagalkan rencana-rencana kita supaya kita hidup untuk rencananya. Ada seorang muda yang berkata kepada saya, dia bersaksi, saya ini adalah orang yang sukses katanya. Saya punya jabatan dan mendapat kepercayaan. Ya, pasti ibu-ibu cari menantu yang seperti ini. Punya jabatan terus dapat kepercayaan di perusahaan ya. Tapi singkat cerita dia ngomong seperti ini, saya dipecat karena persaingan di perusahaan yang tidak sehat. Lalu dia ngomong, saya bersyukur. Oh, saya terkejut, kenapa? Iya, karena sebenarnya saya punya rencana yang lebih jahat lagi untuk orang-orang di situ. Tetapi ketika saya dipecat, saya mengerti bahwa Tuhan sedang menggagalkan rencana saya. Wow, saya terkejut ketika dia punya pemahaman yang seperti itu. Lalu dia ngomong, saya
dipanggil Tuhan untuk kembali kepadanya. Untuk tidak menjalankan, melakukan apa yang sudah saya rencanakan. Kita sering sekali seperti itu. Keadaan yang buruk yang terjadi dalam hidup kita, itu tidak selalu buruk di mata Tuhan. Ya, tidak selalu buruk. Tuhan punya rencana ketika Dia mengizinkan hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Tuhan punya rencana. Berapa orang, saya punya teman-teman yang bertobat itu setelah apa? Setelah kecelakaan dulu. Iya. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan itu tidak hanya dibatasi ketika dia bertobat. Tuhan tidak menginginkan kita itu hanya menjadi orang yang bertobat ketika kita berjumpa dengan Dia, tetapi kita harus melayani Tuhan ketika kita berjumpa dengan Dia. Tujuannya adalah melayani. Coba kita membaca di pasal ke-9 ayat ke-17. Demikian firman Tuhan, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Terus lanjut ayat yang sampai ke-22. Dan ketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Yesus Allah. adalah anak Allah. Terus Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah Dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah Ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. ya. Mujizat perjumpaan dengan Yesus itu tidak diakhiri dengan pertobatan saja. Tidak cukup hanya bertobat, percaya kepada Yesus lalu sudah menjadi orang biasa. Tidak. Tetapi tujuannya adalah pelayanan. Amin. Kita yang sudah bertobat, hidup kita harus melayani Tuhan. Amin. Ya. Tetapi pelayanan itu harus didasari iman kepada Yesus. Harus percaya kepada Yesus dulu. Saya mau tanya ini sama pelayan-pelayan Tuhan di sini. Sudah percaya Tuhan Yesus ya? Gak ada yang jawab ini. Amin. Jangan-jangan mereka ragu. Atau waktu dibaptis mungkin kurang lama ya dicelupkan ya? Iya. Harus percaya Yesus dulu. Di sini Paulus sudah percaya Yesus. Harus didasari dengan iman. Dia penuh dengan Roh Kudus dan dia mau dibaptis. Dulu ketika saya percaya sama Tuhan, sekitar 10 tahun yang lalu ya, saya percaya sama Tuhan, saya melihat, saya masih jadi jemaat biasa, tapi ketika saya percaya sama Tuhan, saya itu rindu melayani Tuhan. Ya saya tidak tahu, gak ada orang yang ngomong sama saya, kamu melayani Tuhan, kamu melayani Tuhan. Gak ada. Gak ada yang bilang, kamu sudah percaya Yesus kan? Kamu harus melayani. Gak ada yang ngomong. Tetapi ketika saya percaya Tuhan, saya punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Saya ngomong sama gembala saya, karena di sana syaratnya melayani itu harus dibaptis dulu ya. Saya ngomong sama gembala saya, Om, kapan saya dibaptis Om? Oh, gembala saya terkejut. Oh ya, tunggu dulu ya. Ya kamu berdoa dulu. Kedua kalinya minggu depannya saya ngomong lagi sama gembala saya, Om, kapan saya dibaptis? Ya kamu berdoa dulu. Itu jawabannya terus menerus. Terus ketiga kali saya bilang,
"Om, kapan saya dibaptis? Saya mau melayani Tuhan." Dia langsung ngomong sama istrinya, ibu gembala, "Ya sudah, nanti kamu datang ke rumah ya." Saya langsung dibaptis di situ. Saya punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Jadi saya tidak mau menjadi orang yang sudah percaya. Saya tahu Tuhan Yesus sudah berkorban, mati disalibkan untuk saya. Saya mau melayani Tuhan. Ini yang terjadi kepada Paulus. Ketika dia mau melayani Tuhan, dia mau dibaptis, ini bukan hal yang gampang. Kalau kita sekarang di Indonesia, ya dibaptis, dicelupkan sudah. Tetapi di sana itu, dibaptis itu adalah mendeklarasikan, memproklamasikan, menyatakan kepada Tuhan dan kepada orang-orang bahwa aku percaya Yesus. Coba lihat bagaimana perubahan Paulus ini. Dia dulu membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus, dia menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus, tetapi dia sekarang menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Tahu akibatnya apa? Kalau kita baca selanjutnya ini, dialah orang yang akan mau dibunuh. Paulus dikejar-kejar mau dibunuh. Tapi dia tidak peduli. Dia percaya kepada Tuhan dan dia mau melayani Tuhan. Pelayanan itu harus didasari dengan iman, harus percaya kepada Tuhan dulu. Ada seorang pernah berkata kepada saya seperti ini, "Wah, Son, kamu tahu nggak di gereja itu, di situ karena pelayannya kurang, pemain musiknya kurang, ada orang yang belum percaya, maksudnya agama lain, main musik di gereja itu." Saya terkejut, "Wih, bisa ya?" "Bisa." Saya heran, kenapa bisa terjadi seperti itu? Lalu ada teman saya juga ngomong sama saya pernah pelayanan di gereja, anak gembala itu menikah dengan agama lain, dia mualaf, ya. Tahu ya kalau artinya mualaf bagi kita itu menyangkal Yesus. Dia harus menyangkal Yesus dulu baru dia pindah ke agama lain. Tetapi beberapa lama kemudian dia bercerai dengan istrinya karena merasa bapaknya gembala, tiba-tiba muncul dia melayani di gereja. Ya, inilah yang terjadi sekarang. Pelayanan itu bukan mainan. Pelayanan itu bukan gampangan. Ini serius. Makanya Tuhan menginginkan orang yang percaya itu melayani. Tuhan tidak panggil orang yang tidak percaya untuk melayani, tidak. Tuhan mau ketika kita percaya kita melayani dia, harus didasarkan iman kepada dia. Harus didasarkan iman kepada Tuhan. Sehingga motivasi kita benar. Sehingga kita melayani Tuhan dengan pengertian yang benar, bahwa dia lebih dulu melayani saya. Dia lebih dulu berkorban untuk saya. Sehingga saya harus melayani dia. Motivasi kita tidak keliru ketika kita melayani Tuhan didasarkan dengan iman, tidak keliru. Bukan melayani Tuhan untuk mendapatkan penghargaan, tidak. Oh Bapak Pendeta, oh hamba Tuhan, ya dihormati, tidak. Bukan untuk mendapatkan pengakuan, kamu orang yang rohani ya, anak Tuhan ya, tidak. Bukan untuk mendapatkan keuntungan, bukan untuk mendapatkan berkat. Saya mau melayani Tuhan supaya saya diberkati, supaya usaha saya, supaya ini saya, supaya itu saya berhasil. Tidak, itu motivasi yang keliru. Apalagi melayani Tuhan karena pelarian. Saya pernah mendengar seorang suami ngomong ke gembalanya seperti ini ya, suami-suami, ya. Istri-istri dengarlah pengakuan suami-suami ini ya. Dia ngomong ke bapak gembalanya, "Pak, tahu nggak istri saya itu? Dia itu melayani di gereja itu bukan sungguh-sungguh. Bukan karena dia percaya kepada Tuhan, bukan karena dia mau melayani Tuhan, bukan. Itu cuman pelarian, Pak. Kami di rumah tuh sering bertengkar, kami sering berantem. Dia melayani Tuhan itu pergi ke gereja supaya ada kegiatannya." Coba lihat. Melayani Tuhan karena supaya ada kegiatannya, pelarian saja.
pengakuan saja supaya diakui bahwa dia orang Kristen, melayani Tuhan. Keliru. Kalau pelayanan kita tidak didasari pengertian yang benar, didasari dengan iman kepada Tuhan, motivasi kita melayani Tuhan akan keliru. Akan keliru. Maka itu sebabnya layanilah Tuhan karena kamu percaya kepada Dia yang telah menyelamatkanmu. Dia yang telah berkorban untukmu. Dia yang telah menebus dosa kita. Dia yang telah menyelamatkan kita. Layanilah Dia dengan pemahaman dan pengertian yang benar. Pelayanan yang dilakukan itu harus bertujuan untuk kemuliaan Tuhan. Saya membaca ulang di ayat yang ke-20. Kita semua mendengarkan ya. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ketika seseorang mengatakan Yesus adalah anak Allah, itu bukan kalimat biasa, bukan. Kita membaca di Injil-Injil yang lain, ketika Tuhan Yesus mengakui aku adalah anak Allah, dalam pengertian mereka, engkau menghujat Allah. Engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Paulus juga berpikiran seperti itu. Setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, dia sedang menghujat Allah. Karena dia menyamakan Yesus dengan Allah. Dia masih punya pemahaman yang keliru. Tetapi ketika dia melayani Tuhan, ketika dia sudah diubahkan, dia sendiri yang datang, dia ngomong kepada orang bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dia memuliakan Tuhan. Bukan ketika dia bertobat, lalu dia bersaksi, saya dulu ini menderita, saya dulu ini enggak. Ya. Bukan dirinya yang dipermuliakan, tetapi Kristus yang dia permuliakan. Dia memberitakan Yesus. Saya pernah ibadah di gereja, bukan di gereja ya, di salah satu tempat begitu ya. Diundang, hamba Tuhannya diundang. Pelayanannya katanya luar biasa. Jadi saya mendengarkan. Ketika hamba Tuhannya sudah buka Alkitab, dia membaca firman Tuhan, dia ngomong ke multimedia, tolong PowerPoint saya ditampilkan ya. Ditampilkan dari awal itu ada lebih 20 slide itu. Dia pergi ke Israel, dia pergi ke Eropa, dia pergi ke Amerika. Dia bilang hampir seluruh Eropa dia sudah jalani. Dalam hati saya, kok ini PowerPoint-nya foto-foto dia semua ya? Foto di bandara, apa yang dia beritakan? Dia mau nampilkan kalau saya sudah keliling-keliling Eropa. Saya tidak mendengar bahwa dia memberitakan Kristus yang telah memulihkan, yang telah menyelamatkan, tidak. Bahkan itu sudah lebih 1 jam, sebenarnya masih ada lagi slide-slide-nya. Tapi karena sudah habis waktu, dia tutup seperti itu ya. Mungkin kalau ada berapa 30 slide itu mungkin hanya foto-fotonya yang ditampilkan. Saya sedih sekali. Kenapa? Karena pemberitaannya bukan memuliakan Tuhan. Yang dia beritakan itu adalah dirinya. Saya sudah melayani di sini, saya sudah pergi ke sini, saya sudah penginjilan ke sini. Kita melayani untuk kemuliaan Tuhan. Kita melayani biar Tuhan saja yang dimuliakan. Makanya Paulus dipilih oleh Tuhan supaya untuk memuliakan Tuhan. Saya baca di ayat yang ke-16, Tuhan berkata seperti ini kepada Ananias. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya, ayat yang ke-15, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah kepada Paulus, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Tuhan memilih Saulus untuk memberitakan namanya, untuk memberitakan Kristus kepada bangsa-bangsa, kepada raja-raja. Yang Paulus beritakan itu bukan tentang dirinya. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita layani selama ini? Kalau kita melayani hanya untuk mencari pengakuan, mencari penghargaan,
mencari penghormatan, sebenarnya kita sedang melayani diri kita. Karena kita melayani untuk mendapatkan sesuatu. Kita sedang melayani diri kita. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita melayani untuk kemuliaan Dia. Kita memberitakan Dia kepada orang-orang banyak untuk kemuliaan Dia. Memang tidak gampang. Paulus harus membayar harga yang mahal ketika dia akan melayani Tuhan. Saya membacakan di ayat yang ke-16. Di sini Tuhan ngomong kepada Ananias apa yang harus ditanggung Paulus. Coba ditampilkan ayat ke-16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ini bukan hukuman ya. Ini adalah panggilan untuk melayani Tuhan. Sering sekali memang seperti itu dalam pelayanan. Kita memang harus menderita dalam pelayanan. Tidak ada orang yang melayani Tuhan itu dengan mulus, tidak ada. Kita harus siap ditolak. Kita harus siap difitnah. Kita harus siap diperlakukan tidak baik. Kita harus siap diperlakukan tidak adil. Bahkan ketika kita ngomong pun sama keluarga kita, ngomong dengan orang-orang di sekitar kita, apa Tuhan-Tuhanan? Sok suci, dibilang gitu. Bapak pendeta. Sering sekali kita diperlakukan seperti itu. Tetapi Paulus juga harus menanggung beban yang berat. Tetapi menurut saya, ini bukan beban yang berat. Kenapa? Karena Tuhan lebih dulu menderita untuk Saulus. Karena Tuhan lebih dulu menderita untuk kita, maka pelayanan kita tidaklah harus kita katakan aku menderita melayani Tuhan. Tidak. Ketika kita melayani Tuhan, kita tidak harus mengatakan, waduh, pelayananku ini aku harus mencucurkan darah. Aku enggak mau melayani. Wah, aku udah habis-habisan di sini. Tidak ternyata. Karena Tuhan lebih dulu berkorban untuk kita. Karena Dia lebih dulu menyelamatkan kita, maka apalah penderitaan kita melayani Tuhan? Apalah artinya rasa capek kita melayani Tuhan? Apalah artinya kita melayani Tuhan hanya datang beribadah kepada Tuhan? Itu belum seberapa. Apalagi kita melihat penderitaan hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan ya. Di sini kita paling tidak mendengarkan firman Tuhan 1 jam ya. Hamba Tuhan itu berdiri bicara, menyampaikan firman Tuhan. Ya, minggu depan saya bisa usul sama Pak Gembala, supaya Bapak Gembala itu duduk, kita berdiri mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, supaya kita juga merasakan penderitaan hamba Tuhan yang berdiri di sini menyampaikan firman Tuhan 1 jam, berdiri bicara. Tapi saya rasa jemaat tidak mau ya. Ya, apalah artinya itu? Apalah artinya rasa capek kita? Tidak ada artinya dibandingkan apa yang Tuhan telah lakukan kepada kita. Itu sebabnya kita harus melayani Tuhan. Karena kita dipilih Tuhan untuk melayani Dia. Karena kita dipilih Tuhan untuk memuliakan Dia. Jangan pernah menganggap apa yang kita lakukan ini terlalu berat. Kita sama-sama belajar. Kita yang sudah dipulihkan Tuhan, kita yang sudah berjumpa dengan Tuhan, kita mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mungkin kita bilang, saya tidak punya karunia untuk berkhotbah, saya tidak punya karunia untuk bermain musik. Tetapi lihat, ada banyak pelayanan-pelayanan yang lain yang bisa dilakukan. Makanya kemarin itu beberapa waktu yang lalu Ibu Gembala sempat ngomong, saya bersyukur ya ada ibu-ibu di sini yang mau terlibat untuk konsumsi. Ya, melayani Tuhan. Itu melayani Tuhan. Itu sebabnya kita perlu berjumpa dengan Yesus setiap hari ketika kita mendengarkan firman-Nya, ketika kita membaca firman-Nya. Maka mujizat perjumpaan dengan Yesus itu menghasilkan pertobatan.
tujuannya adalah pelayanan. Biarlah kita di sini yang sudah menerima Yesus, kita yang sudah bertobat, kita semakin giat lagi melayani Tuhan. Kita semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kita semakin sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Karena tujuan kita adalah untuk melayani Dia dan menikmati Dia. Apa yang menjadi pergumulan kita? Apakah pergumulan kita menggantikan pelayanan kita? Apakah kita hanya berfokus kepada masalah keluarga kita? Kita fokus pada masalah diri kita sehingga kita tidak mau melayani Tuhan? Kalau Tuhan memikirkan dirinya sendiri, maka Dia tidak akan mau naik ke atas kayu salib. Dia yang sudah lahir di palungan, Dia hidup bukan menjadi orang kaya. Dia ditolak, Dia dicaci maki. Kalau Dia mencari kenyamanan, Dia tidak akan naik ke atas kayu salib. Tidak. Tetapi Dia tidak memikirkan itu. Dia memikirkan kita semua, supaya kita menerima penebusan dari Dia. Apa yang kita pikirkan sekarang? Apakah yang kita pikirkan hanya berfokus pada diri kita? Layanilah Tuhan. Kiranya kita berjumpa dengan Injil dan berjumpa dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita nyanyikan lagu yang terakhir. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mau menyatakan diri-Mu kepada orang-orang yang berdosa. Karena Engkau mau kami melayani Engkau, Tuhan. Siapakah kami ini? Sehingga Engkau sungguh memperhatikan kami. Kami bersyukur, Tuhan, Engkau melayakkan kami. Melayani Engkau adalah suatu kehormatan. Melayani Engkau adalah pelayanan yang mulia. Terima kasih, Tuhan. Disucikan bagaikan salju, Kita diampuni. berkuasa hapus dosa dan kejahatan. Janji-Mu sempurnakanku. Teruskan hatiku dalam-Mu. Ajarkanku sukacita. Dekatku dalam kekudusan-Mu. Dia memulihkan kita. Dalam-Mu yang hilang dipulihkan. Amin. Ku kan bangkit. Mari kita bangkit seluruh sedang jemaat Tuhan. Memandangnya. Anugerahnya yang telah menyelamatkan kita. Anugerahnya Dia datang menemukan kita orang yang berdosa. Dia memanggil kita supaya kita melayani Dia. Suci hatiku karena Yesus. Memandangnya, sebab anugerahnya selamatkanku. Dia yang agung bebaskanku.
bersyukur karena Engkau datang dan mencari orang yang berdosa. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar Tuhan. Engkau menyatakan diri-Mu kepada kami setiap pribadi melalui Injil-Mu. Biarlah kami berjumpa dengan Engkau Tuhan secara pribadi. Kami mengalami kasih-Mu, kami mengalami keubahan di dalam hati kami, sehingga kami mempunyai keinginan dan kerinduan untuk melayani Engkau Tuhan, Raja segala raja. Tuhan, terima kasih. Berikan kami kemampuan untuk melayani Tuhan. Perlengkapi kami Tuhan untuk melayani Engkau, sehingga hidup kami ini untuk kemuliaan Engkau saja Tuhan. Sebagai bukti penyerahan diri kami, sebagai bukti pengabdian diri kami kepada Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Injil-Mu ini diberitakan kepada kami dengan jelas, sehingga kami mengalami keubahan di dalam Tuhan. Kami semakin hari disadarkan bahwa kami adalah orang berdosa yang diselamatkan, bahwa kami adalah orang berdosa yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk sidang jemaat Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan sudah menolong kita melalui kebenaran firman-Nya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan yang kedua. Sekali lagi kita berdoa untuk persembahan ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau sangat baik bagi kami. Engkau mau menyatakan diri-Mu sekali lagi kepada kami melalui firman yang sudah kami dengarkan. Sekarang kami ya Tuhan mempersiapkan, bahkan mau akan memberikan persembahan kami kepadamu. Yang kami bawa ini Tuhan, kami mohon Tuhan kiranya menerima dan melihat setiap ketulusan hati kami memberikannya Tuhan. Dan kami yakin bahwa di hari-hari yang akan datang, hidup kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kami memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita naikkan pujian sembari kita memberikan persembahan yang kedua. Dia tak pernah gagal. Jamin firman-Nya. Tuhan, terima kasih untuk setiap persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita. Baik, sekarang kita akan menyaksikan pengumuman. Ya, pengumuman sepekan ke depan. Kita di sini hari Selasa ada ibadah doa seperti biasa pukul 18 atau pukul 6 sore, dan hari
Hari Kamis adalah ibadah kenaikan, itu dimulai pukul 8 pagi. Sabtu ada ibadah youth jam 6 sore dan kembali kita diundang beribadah di tempat ini hari Minggu jam 8 pagi. Dan setelah ini dan sekolah minggu, dan setelah ini juga ada sekolah minggu jam 10 pagi. Demikian pengumuman bagi kita sekalian. Kita sama-sama mendoakan semua rangkaian ibadah kita minggu ini. Kiranya Tuhan menyertai semua yang sudah kita siapkan. Sekali lagi mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Seluruh sidang jemaat Tuhan, kita akan sama-sama mendoakan saudari Melda yang sedang terbaring di rumah sakit karena diizinkan dalam keadaan sakit. Dan nanti doa penutup serta doa berkat saya serahkan kepada Bapak Gunadi. Kita naikkan pujian. Ku kan bangkit memandangnya. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang terus kami nikmati. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Terpujilah Tuhan, firman Tuhan yang telah diperdengarkan bagi kami itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, seluruh para pelayan Tuhan yang mengambil pelayan di pagi hari ini juga, biarlah berkat Allah juga menyertai dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami datang bawa umat-Mu, saudara kami Imelda yang saat ini yang sedang sakit di puskesmas. Tuhan Allah yang ajaib, mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Biarlah segala tindakan medis yang dilakukan, ya Bapa, Engkau yang menyertai. Dalam nama Yesus, pemulihan terjadi dalam kehidupannya Bapa. Damai sejahtera Allah menyertai kehidupannya. Segala tim dokter yang menangani juga, hikmat-Mu menyertai Bapa. Dan juga hamba berdoa buat orang tuanya juga. Tuhan, Engkau memberikan damai sejahtera untuk merawat Melda ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Kak Ros yang saat ini juga dalam kelemahan tubuh juga Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau juga memberikan pemulihan. Kasih karunia Tuhan menyertai kehidupan mereka dalam nikah rumah tangga mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat ibadah kami di hari Kamis ini, memperingati bagaimana cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, Engkau menolong Bapa. Firman Tuhan juga Bapa, Engkau persiapkan. Biarlah firman Tuhan diperdengarkan bagi kami untuk kami semakin setia dalam mengikut Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu juga untuk anak-anak muda di tempat ini yang telah menyelesaikan sekolah mereka, ujian mereka. Ya Bapa, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah dalam setiap masa depan mereka, doa mereka, Tuhan Engkau yang menyertai mereka. Kasih karunia Tuhan selalu ada dalam hidup mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa buat Bapak Ibu Gembala yang saat ini juga pelayan di Surabaya. Tuhan juga Engkau memberkati, biarlah jadi berkat, semakin banyak orang diberkati lewat pelayan hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, seluruh sidang jemaat Tuhan juga. Hamba tidak tahu keadaan mereka, biarlah Tuhan juga menolong, yang memberkati
Mungkin ada juga yang mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau memberikan pekerjaan yang terbaik, yang dalam juga pergumulan juga. Biarlah jalan keluar yang terbaik daripada Engkau. Kasih karunia Tuhan menyertai mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau mengasihi negeri kami ini, mulai dari presiden sampai jajaran yang terendah. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai mereka, mampukan mereka untuk memimpin bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau. Tuhan memberikan damai sejahtera dalam kehidupannya. Diberkatilah dalam masa tuamu, diberkatilah dalam pekerjaanmu, sekolahmu. Tuhan membuat engkau berhasil. Terimalah berkat ini dan bawalah pulang dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.